selalu ada dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita tundukkan diri bagi Dia. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidup. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami rindu. Pada saat ini, dimanapun kami berada berkumpul bersama hamba-Mu yang telah Engkau percayai untuk memberi makan kami di hari zaman ini, Tuhan. Haleluya. Kami rindu agar senantiasa kasih-Mu itu mengalir. Karena kami tahu, Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu, kami tidak sanggup, kami tidak mampu, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, terlebih dahulu kami rindukan Roh Kudus-Mu itu mengalir memenuhi kami dan senantiasa, Tuhan, kami bisa menjadi mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, yang telah Engkau sediakan kami lakukan. Saat ini, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul di tempat ini. Kami datang di tempat ini, Tuhan, bukan karena ada kerinduan kami untuk melakukan keinginan dunia ini. Kami berkumpul di tempat ini, Tuhan, bukan karena agar dilihat orang sekeliling kami, agar kami yang paling hebat apapun, tetapi kerinduan hati kami, Tuhan, kami berkumpul di tempat ini hanya untuk melakukan kemauan-Mu saja. Amin. Sebab itu, Tuhan, pada saat ini berkati kami. Bentar lagi, Tuhan, kami mau berbicara atau seri, Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau yang menyediakan, Tuhan,
apa yang kebutuhan kami yang mau disampaikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu mengalir dan turun berkuasa menerangi tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah terang-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya bahwa di mana ada terang maka kegelapan tidak mampu Tuhan untuk bertahan mendekati kami, karena kami adalah terang-Mu di akhir zaman ini. Sebab itu berkati kami Tuhan. Tolong kami jika ada yang hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang tidak baik di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah yang mengampuni kami terlebih dahulu. Agar kami pada saat ini semuanya kami ada di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak berguna Tuhan, semuanya berguna di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang melayakkan kami pada saat ini Tuhan untuk bisa menghadap kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Itulah doa kerinduan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menjawab dan yang melayakkan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya.
Nama-Mu yang terpuji pada saat ini Tuhan. Amin. Kami rindu agar senantiasa mengetahui Tuhan bahwa semuanya yang kami miliki, yang kami punyai, atau yang ada di bumi ini Tuhan, yang bisa kami usahai Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab itu pada saat ini kami anak-Mu, kami mau belajar kepada Engkau. Kiranya Engkau yang menambah-nambahkan hikmat, pengetahuan, pengertian akan Engkau Tuhan pada saat ini bagi kami. Lewat hamba-Mu, pastor kami Tuhan yang ada bersama dengan kami pada saat ini. Engkau yang memberkati dia, tambah-tambahkan hikmat wahyu Tuhan, menyampaikan apa isi hati-Mu yang mau dia sampaikan pada saat ini kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu hati yang baru. Ini dan bangkitkan rohmu dalam beriku hati yang baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku, perbaharuiku sukacita keselamatan-Mu, dan bangkitkan rohmu dalamku, dan bangkitkan rohmu dalamku, beriku hati yang baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku, beriku hati yang baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku, perbaharuiku sukacita keselamatan-Mu, dan bangkitkan rohmu dalamku, dan bangkitkan rohmu dalamku. Haleluya. Kita senang bisa berkumpul. Amin. Amin. Kita berkumpul seperti tadi karena Tuhan senang kalau kita berkumpul di dalam nama-Nya. Amin. Dua tiga orang berkumpul dalam nama-Nya, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Pertama saya berterima kasih dulu kepada supaya Masjid Samkaro ini spontanitasnya ini. Tadi malam kami sudah berkumpul di rumahnya Bang Boni, para pelayang, kita berbicara dari hati ke hati, karena kita rindu di tahun ini ada yang lebih baik dan yang lebih sungguh, lebih tulus, lebih dekat kepada Tuhan. Rindu mulai dengan pelayan-pelayan, kita benar-benar memberikan apa yang menjadi ekspresi kasih kita, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Jadi walaupun harusnya kalau tadi sudah siapkan dari pagi di sini makanan, tapi karena saya belajar tadi, kemudian Bapak Damaris sama Bang Alex pergi ke ladang juga, ya, jadi itulah yang membuat dari pagi nggak datang ke sini. Kalau
Jangan kamu kecil hati. Ya, karena kalau kamu sudah lakukan itu untuk Tuhan, sudah sampai itu. Amin. Ya, jadi hanya itu selalu gitu ya. Karena saya pikir saya nanti malam di situnya, hidupnya juga di situ nanti malam gitu ya. Kemudian besok pagi pun di situ, entah sampai siang pun di situnya. Jadi cara berpikir saya begitu supaya jangan nanti kamu terganggu gitu ya. Saya juga perlu sampaikan hal yang seperti itu. Oke, terima kasih karena memang ini tidak ada jadwal untuk kita berkumpul. Tapi karena saya teringat saya punya utang. Ya karena itu makanya saya tahun ini bisa berbagi, datang ke tempat ini, kemudian juga saudara Alex bisa memberikan waktunya. Karena sebetulnya gimana mau saya bilang ya, ini kan lagi ada kegiatan yang bulan 3 ini, anak saya Rion sebetulnya banyak yang mau dipersiapkan, sehingga ibu juga kenapa mesti di sana, kenapa mesti lama kali gitu ya, tapi ditaruh di hati saya. Karena itulah maka hari pertama pun saya sudah diberkati. Jam 9 malam mulai sudah diberkati di rumahnya Pak Goni gitu ya. Walaupun sudah disiapkannya juga kayak tadi Karo, disiapkan juga ikan emas. Jadi yang lain juga yang mendapatkannya gitu ya. Jadi memang ya gitu, tapi kan sudah diniatkan untuk disampaikan gitu ya. Jadi yang puji Tuhan lah, yang rezeki anak soleh lah yang memakannya kan gitu ya. Jadi puji Tuhan, sehingga bagi kita hanya belajar mengucap syukur senantiasa. Amin. Haleluya. Yang akhirnya ya tadi sore piring Asnat datang. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Rupanya baru sekarang disampaikannya mimpinya. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Karena kadang-kadang kari cocok, gak kari gitu ya. Jadi kadang-kadang ya makanya disitulah saya bisa menyadari betapa kita perlu saling mendekatkan diri satu di antara yang lain. Amin. Karena kepada Tuhan juga mendekatlah kepadaku supaya aku mendekat kepadamu. Amin. Jadi apa yang diingatkan oleh Biring ini, baik juga mungkin saudara-saudara yang sudah mendengarkannya, saya merasa akhirnya ya tanggung jawab saya makin besar. Sejauh apa saya sudah melakukan itu? Karena apa? Karena pada waktu rupanya mendiang pergi, dia agak sedih dia karena dia rindu. Yang mendiang itu menyampaikan firman. Pulang dia ke rumah sudah nangis, dia saking capeknya nangis tertidur. Kemudian mimpilah dia, baru akhirnya datanglah Pak Tarigan itu. Oke, saya rupanya sudah duduk di tempat apa pakai dasi. Jadi dia nggak ngomong, nah ini dia yang melanjutkan kira-kira gitu. Kemudian ada surat disampaikan gitu ya. Jadi berarti jawabannya sudah dapat gitu ya. Berarti Biring Asnat ini sudah punya tempat karena dia rindu firman itu disampaikan sama dia. Amin. Jadi saya kira itu nggak bisa kita atur mimpi kan gitu ya kan. Saya pun nggak bisa masuk saya Tuhan di mimpinya Biring Asnat itu kan nggak bisa. Iya, jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita minta dan itu bekerja menurut caranya Tuhan dan tidak ada di luar daripada kemampuan kita. Sehingga saya akhirnya makin menyadari betapa benar-benar bertanggung jawab. Ya, 2 botol ya kan? Dari 2 botol itu kan 2 sembarangan ini. Ya puji Tuhan ya berkatnya. Terima kasih. Jadi malam hari ini pun saya nggak terlampau seperti menyampaikan firman, saya hanya mau berbagi dari hati ke hati. Supaya apa? Supaya di tahun ini kita belajar lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita, oke, kami ngerana baik juga di tempat Pak Boni, baik juga sama Biring Joshua. Kalau masa ibu-ibu ini kan diakapinya masakannya kan, apakah kurang garam, apakah terlampau mesir gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ibadah ini pulang ibadah lah siakap. Jangan-jangan lagi ibadah pun nggak diakapi. Pahamnya maksud saya? Iya. Aja kali muli ke rumah, sekasih rumah bujung-bujung, apa benar diakapi nih? Padahal sebetulnya kalau diakapi kan nggak mungkin seperti itu gitu ya. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Amin. Untuk apa Tuhan hadir? Iya.
Pasti ada sesuatu maksudnya kalau Tuhan hadir kan? Amin. Nah, jadi kita perlu belajar untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Berarti kalau gitu kan harus itu menjadi sesuatu yang kita nanami, yang kita akabi, yang benar-benar kita bisa merasakannya. Kalau makanan, Mesir kange, bisa kita rasakan seperti itu. Kemudian kalau kita makan makanan, kok asin kali. Ya. Apalagi yang masa ini yang pakai suntik dia kan. Kemudian, ya rasanya nggak dapat rasa garam. Tapi yang nggak pakai suntik ini lidahnya pun sudah lengket makan apa itu kan. Banyak yang begitu dari Samosir sana. Saya bilang dari Samosir, enggak jadi tanah taruh. Supaya jangan ada yang tersinggung. Jadi kalau ada pun yang tersinggung, ya bertobat aja lah kan gitu kan. Amin. Ya. Iya. Jadi maksud saya supaya jangan ini hanya sekedar gelar, rutinitas. Karena juga gelah ngoro ya. Karena gelah ngoro kali kita ibadah. Beda lah bagi. Enggak lagi begitu kita. Karena sebetulnya harus ada perbedaan yang nyata. Dulu kita di gereja yang lama dengan yang belum mendapat pesan ini harus ada perbedaan yang nyata. Kemudian juga setelah di pesan ini pun tahun lalu dengan tahun ini harus bisa kita rasakan ada benar-benar beda. Amin. Dari mana kita tahu bedanya itu? Karena kita makin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Jadi malam hari ini saya mau sharing soal bagi saudara yang masih bisa berdiri lah, yang masih berdiri. Mari kita buka firman dari Mazmur. Haleluya. Mazmur 25 ayat yang ke-14, satu ayat saja. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Enggak jelas. Mazmur 25 ayat yang ke-14. 14. Oke, godat green ha. Oke, baik. Hari godat. 1, 2 ya. Tuhan berlalu karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, kalau bahasa Toba. Pasulungan di Jehovah doakan nama kabiari ibana, jala di bobotohot tunasida padanna. Bahasa Karo. Kala si patut teman Tuhan kap. Kala si patuh teman Tuhan kap. Perpadananna rasia ipeteguhina pe. Okay. The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Okay. Alex berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan bila pada malam ini Tuhan Roh-Mu menggerakkan hamba-Mu, bahkan semua jemaat-Mu yang ada di Tanah Karo ini Tuhan, untuk boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di mana kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Kami tahu Roh-Mu Tuhan terus menggerakkan hati kami supaya kami semakin bersatu di akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan jawaban dari akan segala yang menjadi kebutuhan kami adalah firman-Mu Tuhan. Biarlah malam ini firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan itu benar-benar kami tangkap dengan baik Tuhan, maksud dan tujuannya Tuhan. Karena kami tahu ada maksud Tuhan bagi kami. Hingga malam ini Tuhan kami harus mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hati kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami malam ini adalah jawaban yang pasti Bapa, melalui firman yang disampaikan. Terpuji Engkau, kuduslah Engkau Tuhan, nama-Mu ditinggikan Bapa, sehingga Tuhan kami menjadi saksi juga di tengah-tengah. Oh haleluya, di Tanah Karo ini Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi saluran berkat di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, saya ulangi bahasa Karonya tadi. Kala si patuh teman Tuhan kak.
laboni teman bani ras Yesus. Amin. 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 Gak ada teman, gak ada kawan yang bisa kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Tapi kan karena orang merasakan kedekatannya itu, sehingga orang bisa menyatakan seperti itu. Karena Daud mengalami seperti itu, maka dia bisa nyatakan karena dia mengalaminya. Dan kita bisa baca, kita bisa hafal, tapi kalau ini nggak kita alami, makanya secara manusia pun kadang-kadang kita bisa merasakan ada kedekatan kita kepada orang tertentu. Tidak seperti dekatnya itu kita kepada orang lain. Jelas? Kita punya keluarga semua ini, amin? Amin. Walaupun kita punya keluarga dalam darah daging, tapi bisa saja kita nggak lebih dekat ke situ daripada saudara kita yang lain, walaupun itu belum sama-sama di dalam Tuhan. Paham ya? Oke, karena keakraban, kedekatan, kita bisa curhat satu di antara yang lain. Kemudian ada juga saudara kita di dalam Tuhan, kita merasa lebih dekat kepada dia daripada ke yang lain. Karena itu nggak bisa kita pungkiri itu, ya kan? Nggak bisa. Jadi kenapa kita bisa dekat satu di antara yang lain? Karena kita mempunyai perasaan yang sama. Kita mempunyai juga tujuan yang sama. Kita mempunyai juga, saudaraku yang kekasih, ciri-ciri yang bisa kita rasakan. Kok bisa dirasakannya? Makanya orang yang, kalau di dalam bahasa Indonesia tadi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Saudara sudah tahu apa bedanya bergaul karib dengan hanya sekedar berteman? Sudah tahu kita itu, ya kan? Namanya bergaul karib berarti ada kedekatan kita. Jadi kalau kedekatan antara suami istri, sebetulnya bukan saja itu bergaul karib lagi, karena itu sudah menyatu, amin. 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 adalah 1. Karena itu makanya Nabi kita berkata, kalau orang sudah menikah dengan Tuhan, seluruh harta warisannya Tuhan itu milik Nyonya Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi sama seperti Mama Rion menikah dengan saya, seluruh harta saya jadi hartanya dia. Begitu juga Mama Damaris menikah dengan saudara kita Yusuf Purnama, seluruh hartanya Yusuf Purnama itu jadi hartanya Mama Damaris. Pahamnya itu? Amin. Haleluya. Saya nggak tahu saudaraku yang kasih, karena Tuhan mengingatkan, saya merenungkan, kemudian tadi bahkan juga sampai ke tempatnya sahabat, sampai ke sini, itu yang dikuatkan. Ini adalah soal kedekatan hubungan pribadi kepada Tuhan. Udah lama kita ikut Tuhan, tapi kita belum bisanya merasakan betul-betul. Nyanyi bisanya kita lakukannya itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, bisanya kita nyanyikan. Tapi soal kita alami macam mana baiknya Tuhan itu, kan masing-masing kita lah yang tahu, kan? Dan nanti akhirnya kedekatan itu yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan kan kelihatan dari perbuatannya. Amin. Iyalah, nggak mungkin nggak kelihatan itu dari perbuatannya. Jadi Daud berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini dulu, berarti lewat orang takut akan Tuhan, maka Tuhan bergaul karib dengan dia. Bukan berarti karena takut akan Tuhan jadi dijauhi Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara takut lewat dari kuburan, saudara hindari nggak? Hindarilah. Woi, kayaknya nggak suka kita lewat situ, kan? Apalagi malam-malam, rintik-rintik pula hujan, kan? Agak-agak apa pula bulan gitu ya. Iya, udah mulai kita dalam nama Yesus, dalam nama. Itu ekspresi takut ketahuan. Tidak. Jadi ekspresi takut kita kepada Tuhan pun kan kelihatan. Kalau kepada tempat tertentu saja seperti itu kelihatan, apalagi kepada Tuhan. Nah,
Akhirnya lewat itu Daud bisa merasakan kedekatannya kepada Tuhan. Karena itulah maka pada waktu peristiwa tertentu pulang dia dari satu tempat, habis semua keluarganya dirampas sama musuh kan? Iya. Nah, ini sada tadi itu. Pulang dia. Nah, akhirnya tentaranya pun yang bersama dengan dia pun mau dilempari kan? Mau dilempari dia. Tapi karena dia dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, macam mananya? Karena dikuatkannya percayanya, akhirnya dia bertanya, Tuhan macam mananya? Kami kejarnya itu, kejar, kata Tuhan. Berarti bisa dia berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Kalau dulu bisa seperti itu, Yesus Kristus kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya, berarti sekarang juga bisa. Amin. Kami enak kalau ngomong-ngomong sama Tuhan kan? Kita kadang-kadang berdoa kita yang nyerocos terus. Bagian Tuhan, lapor. Bagian si anu bangku Tuhan. Latah nanggo sakit hati aku. Ulamin baci pidah, ayo naik. Gak apa-apa lah dulu, kita gak ada masalah itu. Kita ekspresikan semuanya. Kan Tuhan mengajar kita, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hatimu, amin. Lebih bagusnya kita jujur kepada Tuhan mengatakan seperti itu ya kan. Daripada kita sepertinya simpan-simpan padahal masih adanya dalam hati ya kan. Gak apa-apa, kita terbuka saja kepada Tuhan. Karena itu membuat kita akhirnya nggak bisa dekat karena kita nggak mau terbuka dan jujur kepada Tuhan. Kalau memang segak ten bebas kala, bilang aja sama Tuhan. Oh enggak, segak tekun midah sianu Tuhan. Padahal sudah beribadahnya. Nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tapi belum bisa ku terima Tuhan. Kenapa rupanya? Amin. Tapi harusnya setelah selesai mengucapkan itu, tunggulah dia ngomong balik, amin. Ini enggak, tunggu selesai kita mencurahkan isi hati kita, iya, bedem. Lanai sitimai, amin. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan baik, sama seperti piring Yosua tadi, karena saking rindunya dia tertidur, Tuhan bisa datang lewat mimpi, betul? Itu dia karena betul-betul dari hati. Oh ya, piring asnat, sorry. Karena saya sebetulnya berutang sama milik Joshua juga itu ya, nanti saya di sini selama hampir lebih kurang lah 1 minggu saya bilang, walaupun nggak sampai 1 minggu, ya kan? Tapi Tuhan tahu hati nggak? Tahu. Amin. Tuhan tahu hati. Makanya banyaknya orang Kristen bilang, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, ngapain dikasih masalah sama saya? Sakit, menderita, kok jadi begini saya? Padahal Tuhan itu baik. Nah, cobalah dulu saudara yang kasih, kira-kira mau nggak kita juga mengeluh seperti itu? Halo? Iya. Mau? Mau. Oke, supaya saudara sadar, karena saudara masih lahir dari seorang perempuan. Makanya nuntutnya kerjanya. Betul nggak? Iya. Kalau hanya lahir dari seorang perempuannya, kalau kau baik Tuhan, kau mengasihi, hari bacimin, panen 5 ton. Gula pada sadasa, pokoknya 5 ton. Harganya pun maunya 5.000 jagung 1 kilo. Ya, kemudian akhirnya sehat-sehat maunya semuanya. Gak ada masalah. Maunya kita kan begitu kan? Iya, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib menderita enggak? Menderita. Ada enggak salahnya? Tidak. Ada enggak dosanya? Kita berdosa enggak kita? Bersalah enggak kita? Salah. Tiap hari kita bisa salah kan? Terus kita tuntut yang baik saja. Gimana kira-kira? Adil atau enggak itu? Kalau adil. Iya. Tapi begitulah kondisi kita kalau kita hanya lahir dari seorang perempuan. Begitu kita lahir dari seorang laki-laki, mulailah sifat kita serupa dengan dia. Amin. Amin. Begitu sifat kita serupa dengan dia, mulailah kita mengerti apa artinya masalah yang terjadi kepada kita. Tapi kalau kita belum begitu, inilah yang membuat kita akhirnya susah bergaul akrab dengan Tuhan. Karena orang-orang yang bergaul akrab ini katanya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Diberitahukan Tuhan gak janjinya kepada Abraham,
karena si Abraham jadi sahabat Tuhan. Amin. Iya. Berarti kalau gitu, saya pun kalau di dalam Kristus saya jadi sahabatnya Tuhan. Berarti perjanjiannya pun diberitakan kepada saya. Amin. Haleluya. Jadi saya nggak bisa bergaul akrab dengan Tuhan kalau saya nggak dilahirkan dari Dia. Karena kita lahir dari seorang perempuan berdosa, sudah singkat umurnya, penuh masalah, kemudian dustanya semuanya. Macam mana bisa bergaul dengan yang benar, yang kudus, yang sempurna? Nggak bisa itu kan? Nggak bisa. Karena itulah maka anak-anak kita susah bergaul akrab dengan Tuhan. Karena dilihatnya orang tuanya pun nggak bergaul akrab dengan Tuhan. Halo? Amin. Iya, betul. Pahamnya maksud saya itu? Karena orang lihat contoh ya kan? Iya. Lihat contoh. Kita menuntut anak kita supaya kita rindu anak kita lebih baik, tetapi kita pun tidak menunjukkan bagaimana kita dekat dan bergaul dengan Tuhan. Suami menuntut istri supaya baik, tapi suami pun nggak baik. Gimana kira-kira? Istri menuntut supaya suaminya baik, tapi istri pun tak baik. Nah, itu makanya ada istilah kita, jangan salah melihat orang salah. Amin. Galaknya si salah, ikutkah kita salah? Karena itu nggak pada posisinya sebetulnya ya kan? Iya, iya. Karena ini perjanjiannya hanya diberikan sama orang yang bergaul akrab dengan Dia dan yang takut akan Dia karena serupa sifatnya, karena dia percayanya, maka diberikannya perjanjiannya kepada orang itu. Amin. Adilah ya tuh. Jangan baca katakan nakai, amin. Ya sekarang saya mau buat dulu. Ibu-ibu ini kalau dekat, saudara kasih bisa curhat dari hati ke hati ya kan? Tapi kalau saudara tahu bahwa mulut bocornya si Natareda itu atau Edandu itu malah nebacikam bercerita soal yang rahasia ya kan? Nggak bakal itu. Begitu juga Tuhan, nggak bakal bisa Dia mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau nggak serupa dengan Dia dan tahu menjaga rahasia. Nggak bisa. Oke, saya mundur ke belakang sebentar. Oke, saudara bisa lihat. Tolong cek di Kejadian 5 soal si Henok. Apa katanya di situ? Si Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Oke, supaya saudara lihat berapa lama dia bergaul akrab. Nabi kita bilang lebih kurang dia 500 tahun. Kejadian 5. Oke, siapa yang dapat ayatnya langsung saja dibaca. Nggak usah pada ditunggu-tunggu yang lain. Oke, Kejadian 5. Ya, ayat berapapun baca saja lah. Kalau enggak 21, 24. Silakan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Lalu apa? Dia tidak lagi dilihat. Karena apa? Diangkat oleh Tuhan. Bagaimana kita bikin sederhana? Kalau dia bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul dengan siapa dia? Halo? Suaminya. Bergaul dengan siapa dia? Oke, suaminya. Apalagi yang lain? Kalau dia bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul dengan apa dia? Firman. Halo? Suaminya tadi, apa lagi? Firman, apa lagi? Benar itu semua. Apa lagi? Halo? Kasihnya. Ya, bergaul dengan kasihnya, apa lagi? Gembala, apa lagi? Doa. Kedua sederhana. Berarti dia bergaul dengan yang kekal. Amin. Amin? Iya. Berarti dia bukan bergaul dengan orang yang sementara ya kan? Iya. Oke, Tuhan berkati, silakan. Apa tadi? Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Berarti Henok bergaul
bergaul dengan yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Coba saudara bayangkan bisa bergaul dengan yang kekal. Tidak ada awal, tidak ada Akhir, iya. Jadi sebetulnya perkumpulan kita orang percaya ini, kita tidak sedang bergaul dengan manusia darah dan daging, karena kita sebetulnya bergaul dengan orang-orang yang kekal. Amin. Amin. Pahamnya bisa ditangkap ini? Iya. Karena ini startnya orang bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman, bergaul dengan gembala, bergaul dengan kasih, dan ini pergaulannya adalah pergaulan yang kepada yang kekal. Berarti dia bergaul kepada yang tidak berdosa. Udah makin jelas? Iya, amin. Bergaul akrab dia dengan Allah, bergaul dia dengan yang kekal, bergaul dia dengan yang tidak berdosa. Silakan duduk, nak. Perhatikan baik-baik. Bukankah digenapi Mazmur khotbah hari Minggu? Apa khotbah hari Minggu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan nasihat orang fasik. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri dengan orang yang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk kepada orang kumpulan pencemooh. Jadi kira-kira berbahagia nggak sih Eno? Bahagia. Keturunan yang ketujuh, amin. Amin. Di gereja zaman yang ketujuh kita ini. Halo? Iya. Berarti kalau gitu, kalau kita orang berbahagia, gange. Materi dah kalau si berbahagia. Amin. Kalau bahasa karo, apa itu diberkati? Apa itu blessed? Apa itu berbahagia? Malam. Kan gitu kan? Iya. Berarti malam Athena yang tidak ikut dalam nasihat orang Kasih, iya. Jadi kalau dibilang bergaul dia dengan yang kekal, haleluya. Glory, saya sudah diberkati saya ini. Karena kalau yang berbagi ini gak diberkati agak repot juga ini. Amin. Ya. Jadi ingat, jadi dia bergaul dengan yang kekal. Kira-kira dalam situasi apapun dia, si Henoknya terus bergaul, amin? Iya. Gak peduli lagi susah, gak peduli lagi persoalan apa, gak peduli apapun kondisinya, dia bergaul akrab dengan Tuhan, saking menyatunya dia dengan Tuhan, bisa ditinggalkan Tuhan dia, Tidak. amin? Iya. Bukankah digenapi sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau? Amin. Buktinya sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, dibawanya enggak si Henok bersama-sama. Di bawah. Jadi bukan hanya rahasianya dikasih tahunya, bukan hanya soal dekat dengan yang kekal, tapi juga karena saking dekatnya, iya, nggak bisa lagi dipisahkan. Amin. Amin. Ini sudah antara perangko dengan, tapi itu masih bisa dipisahkan kan? Bisa. Orang-orang yang kolektor perangko direndamnya dengan jak tertentu, akhirnya lepas lemnya. Amin. Tapi puji Tuhan, Roma 8 bilang, apa yang dapat memisahkanku? Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena dia lihat si Henok bergaul tidak bisa dipisahkan lagi, karena dia adalah bagian dari Tuhan yang kekal. Amin. Keturunan ketujuh, amin. Amin. Di zaman ini kitalah itu. Halo. Haleluya. Oke, saya kasih lagi contohnya orang yang bergaul dengan Tuhan supaya mudah. Saya nggak mau bikin ini jadi lebih detail. Nanti saudara pulang ke rumah berdoa supaya makin jelas kepada saudara macam mana yang bergaul ini. Amin. Karena kalau udah bergaul kan saling memberikan itu kan, saling menghargai. Elia bergaul nggak dia dengan Tuhan? Kalau ini kan karena saking bergaul dia, jalan dia dengan Tuhan, diangkat kakinya naik. Terus kakinya satu lagi juga makin naik. Loh, kok nggak turun kakiku? Naiknya kaki lagi satu lagi makin naik. Makin naik seperti naik tangga dia, ya kan? Lama-lama, dadah bumi rupanya sudah berangkat dia. Halo. Amin. Amin. Haleluya.
Tapi Elia, karena dia sudah capek kali melayani. Saudara tahu dia capek melayani? Kalau memotong nabi 10 aja udah capek kan? Berapa nabi yang dipotong? 400. Iya, dibalik temannya repot ngepe. Tah parang seperti apa memotong nabi 400 ya kan? Melatih kange. Iya. Mencegah nusur dia, turun dia. Begitu turun dia diancam pula sama Ismail, ya kan? Iya, iya. Kan latih kange. Udah akhirnya pergilah dia ke satu tempat. Saking capeknya dia tertidur dibangunin sama Malaikat. Tuhan pun tahu. Karena bergaul akrab nggak sembarangan, nggak ditendang. Bangun kau, bangun. Nggak gitu. Karena bergaul akrab dengan Tuhan, malaikat pun harus malaikat tertentu yang menyentuh dia. Karena hambanya, amin. Di dalam dirinya orang itu ada dia, sehingga malaikat tertentu begitu dibangunin dia, dikasih apa dia? Roti panggang, amin. Udah itu tidur lagi nggak dia? Itu kan karena capek kan? Coba kalian kalau capek, udah sarapan pun masih bisa tidur lagi kan? Iya, karena capek kali. Haleluya, ini bukan capek badan aja, ini capek pikiran, semuanya capek dia. Akhirnya dibangunin lagi, dikasih makan, amin. Baru pergi. Saudara lihat terakhir, karena saking tahunya Tuhan capek dia, nggak bisa lagi seperti si Henok jalan, dikirimlah sama dia kereta. Apa? Halo? Kereta Israel. Hah? Kereta api. Disuruhlah transportnya kereta kuda yang berapi, amin. Amin. Yang latih tambah kuil. Dinaikkanlah dengan transportasi yang spesial. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan nanti saudaraku yang kasih kita diubahkan seketika? Karena apa? Di perjanjian baru si Filipus bisa dipindahkan ya kan? Pakai bensin enggak itu? Tidak. Perlu nggak pakai kunci kontak? Nggak perlu ya kan? Karena bergaul akrab dengan dengan Tuhan. Nah, saya tunjukkan satu lagi. Karena kita rindu supaya tahun ini belajar bergaul akrab dengan Tuhan. Karena kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka ada keterbukaan satu di antara yang lain. Alkitab kita berkata, oke, Kejadian 6. Cari di situ Nuh. Apa katanya di situ? Ayat berapa itu? Siapa yang dapatnya baca? Nuh mendapat kasih karunia, kemudian selanjutnya apa katanya? Saya kasih hanya kampungnya saja. Dusunnya enggak saya kasih tahu. Kejadian 6. Oke, ayat berapa? Silakan baca. Buat bikin aku. Ya, terus. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Amin. Telah dia orang pasangannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke, sudah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya mau tanya kalian, berapa lama dia bangun Batra? Kalau si Henok tadi berapa tahun dia bergaul dengan Tuhan? 500 tahun. Amin. Si Nuh bangun Batra berapa tahun? 120. Kalau dia nggak bergaul akrab dengan Tuhan, enggak, melatih kange 120 tahun. Kemana dia membangun bahteranya? Di tepi sungai? Di danau? Dalam, amin? Iya, dalamnya lebih susah ini dari Payagara. Ya, aku naik pertama-tama ke Payagara udah mau pingsan saya. Tadi si Alek belum sampai ke Payagara pun sudah berkunang-kunang dia. Ku mendaki ke... Iya, mendaki ini juga saudara kasih bukan pekerjaan yang mudah, amin? Coba saudara lihat, 120 tahun. Kemudian tadi si Henok 500 tahun. Kemudian si Elia, saking capeknya dia, udahlah, nggak usah lah, aku kirim aja lah kereta spesial. Dan Tuhan tahu saudara capek dengan kita. Jangan saudara pikir Tuhan nggak tahu. Saudara capek karena yang saudara bikin, ya itu gengken ya. Iya kan? Tapi karena kalau saudara capek karena melayani, Tuhan tahu. Nggak bisa nggak Tuhan nggak tahu. Karena jeripaya persekutuanmu di dalam Tuhan, nggak peduli itu, Tuhan bilang tidak ada yang sia-sia, amin? Nggak ada yang sia-sia. Jadi Nuh membangun bahtera 120 tahun, sudah kita baca, siang malam dia diejek, betul?
Saya mau tanya, sudah diajak kita siang malam? Sudah berapa puluh tahun kita ikut pesan ini? Apa yang sudah kita alami? Macam mana kita bergaul dengan Tuhan ini? Karena kalau kita bergaul dengan Tuhan tiap hari, saudara nggak bisa lepas dari Alkitabmu. Amin. Kalau nggak pagi, malam. Amin. Haleluya, nggak bisa. Haleluya, karena itu kehidupan kita. Kemudian berdoa juga kita pasti nggak hanya karena doa makan, ya kan? Doa mau tidur, pasti ada doa kita. Paling tidak juga nggak pun sampai 1 jam, karena kita berkata tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Oke, katakanlah juga itu pun nggak lulus. Nah, sekarang 52-nya minggu, tapi nggak bisa ikut yang 52 minggu ini, betul? Jadi kan kita tahu sekarang macam mana yang kita bergaul ini. Halo, tapi kita nyonya Yesus Kristus. Amin. Macam mana kalau kita nyonya Yesus Kristus? Macam mana ya dekat kita? Makanya saya mau renungkan, saudaraku yang kekasih. Kalau kira-kira terjadi pengangkatan nanti malam, kalau kita mau jujur-jujuran ini, macam mana berangkatnya kita ini? Halo? Karena kita bikin dulu lah tolak ukurnya. Si Nuh tadi, gak usah lagi si Henok, gak usah lagi si Elia, kan gitunya kan? Si Nuh aja lah dulu. Padahal sebetulnya bagian kita bukan si Nuh, betul? Karena si Nuh mengalami kesusahan besar. Setelah dilihatnya dia terangkat si Henok, baru disiapkan dia bahtera, betul? Karena dia adalah peralambang orang Yahudi. Kalau mempelai adalah si Henok, kemudian si Elia, ya kan? Itu mempelai. Jadi si Nuh adalah orang yang masuk kesusahan besar. Tapi tadi kita baca, dia mendapat kasih karunia, betul? Sekarang, tahukah saudara sudah mendapat kasih karunia? Karena tidak semua orang bisa memberi diri dibaptis dengan cara yang benar. Berarti saudara tahu bahwa saudara sudah dapat kasih karunia, itu dulu, amin? Karena apa? Lewat saudara baptisan, dosamu sudah dibuang ke laut kelupaan. Dan saudara tahu saudara dipanggil oleh Tuhan, amin? Itu dulu, saudara tahu bahwa saudara sudah dapat kasih karunia. Bisakah semua orang menggenapi itu? Enggak bisa. Udah banyak yang kita layani, enggak bisa. Tapi yang bisa melakukannya, bukankah dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan? Itu yang pertama. Bukankah dia tahu sebetulnya dosanya sudah dibuang ke laut kelupaan? Amin. Bukankah dia mendapat hati nurani yang baru? Amin. Bukankah dia sudah mati bersama dengan Yesus, bangkit dengan Yesus? Berarti dia tahu bahwa dia sedang menggenapkan kehendak Allah. Persoalannya kita yang dibaptis ini nggak sadar itu. Betul? Dan setelah kita sadar, bukankah kita rindu supaya kita dapat Roh Kudus? Amin. Kalau kita benar-benar sadar, karena tadi Nuh apa katanya? Dia orang benar di zamannya. Kenapa dia bisa orang benar, dapat kasih karunia, dibenarkan Tuhan? Kita pun begitu kita dipanggil, dibaptis, kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Amin. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan. 2, yang ketiga, tidak bercela, betul? Nah, barulah kita lihat soal kekudusan, barulah kita sadar. Karena banyak kali salah kita, betul? Tapi Tuhan masih mengasihi kita, amin? Amin. Sekarang, bagaimana kita supaya tidak bercela? Bukankah harus bergaul dengan yang kudus? Amin. Bukankah harus bergaul dengan firman? Bukankah kita harus hidup karena kuduskanlah mereka dengan firman-Mu? Saya minta tolong dulu, coba dibaca dulu. Yohanes 7 ayat 17, apa katanya? Siapa yang dapat? Saya hanya mengalir saja ini. Oke, siapa dapat? Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaran ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jelas? Yang laki-laki dulu baca kuat-kuat. Yohanes 7 ayat 17, supaya tahu kita mana yang benar. Karena kadang-kadang orang sudah dibenarkan belum tahu mana yang benar. Padahal sudah dibenarkan Tuhan, amin? Haleluya. Saudara bukan diampuni ya, dibenarkan. Kuat dulu baca. Yohanes 7 ayat 17. Siapa laki-laki? Kuat baca. Yohanes. Kor pun gak apa-apa. Siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah. Dan aku berkata-kata dari diriku sendiri.
Oke, berarti orang tahu ajaran itu benar atau tidak, betul? Itu ya. Karena apa katanya? Barang siapa apa? Halo? Barang siapa melakukan kehendaknya. Nuh melakukan kehendaknya. Henok melakukan kehendaknya. Elia melakukan kehendaknya. Berarti hanya orang yang melakukan kehendaknya. Sekarang Yesus datang dalam gunungan kita melakukan kehendak Allah. Amin. Berarti kalau orang yang melakukan kehendak Allah, tahu dia ajaran itu benar atau tidak. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kalau kita lahir dari seorang perempuan, kenapa kok jadi susah aku dibikin? Padahal Tuhan baik. Kenapa kok jadi ada masalah sama aku? Karena itunya posisi kita kalau lahir dari seorang perempuan, ya kan? Tapi begitu kita lahir dari seorang laki-laki, baru bisa kita melakukan kehendak Allah. Amin. Amin. Oke, saya ulangi. Yesus datang dari Allah. Amin. Amin. Haleluya. Yesus datang dari Allah. Si Adam datang dari siapa? Allah. Amin. Oke. Supaya kita urut manusia yang pertama ini, supaya tahu kita. Sekarang si Maria datang dari si Maria. Si perempuan, si Hawa datang dari siapa? Adam. Dari laki-laki kan? Lagi. Si Adam datang dari laki-laki enggak? Iya. Yesus datang dari laki-laki enggak? Sekarang semua kita yang hadir di sini datang dari mana kita? Dari mama? Laki. Janganlah dari mamanya kita ini semua, amin. Karena ada tali pusat kita, betul? Iya. Kalau enggak, si Adam enggak ada tali pusatnya. Si Hawa pun enggak ada. Supaya tahu kita. Makanya kalau itunya lahir kita, Alkitab berkata di dalam Mazmur 51, dalam kandungan sudah berdosa. Dibentuk dalam kesalahan. Kemudian apa lagi? Datang ke dunia yang tipu dan dusta, amin. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia pembohong. Betul? Enggak, pernah kamu bohong? Halo, siapa yang pernah di sini enggak bohong? Wah, aku angkat tangan 2, bohong sering di mimbar. 5 menit, gedung, ku bilang setengah jam lah, duduk. Supaya sadar kita, berarti manusia pembohong ini nggak bisa bergaul dengan manusia yang kudus, amin. Karena itulah maka tidak ada orang mengerti soal kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nggak bisa, mau diceritakan seperti apapun. Seperti yang saya bilang itu, cerita induk ayam sama anaknya itu di dalam telur, di dalam cangkang. Terang kalau darat enak, bu katanya. Iya, gelap nanti katanya. Terang ku bilang katanya. Macam mana mau dibilangnya terang, orang di dalam gelapnya dia, ya kan? Iya, ada rumput hijau di sini, enggak gelapnya di sini katanya. Banyak macam-macam di sini bunga-bunga, enggak gelapnya di sini. Begitulah kita kalau diceritakan kerajaan Allah. Jelas? Karena kita masih di dalam cangkang, masih lahir dari seorang perempuan. Maka begitu keluar dia dari cangkangnya itu, barulah dia bilang, amin dan deh. Amin. Amin. Kenapa? Karena dilihatnya sendiri, dirasakannya sendiri terang itu. Kita pun kalau kita nggak lihat sendiri, nggak kita rasakan, amin, kita minjamnya ini. Ngerti saudara amin minjam? Amin tetangga? Amin. Emang amin dapat tertekang. Amin sah? Amin. Tapi kalau dia alami aminnya, amin. Karena dia ngalami, amin. Makanya ketahuannya saudara yang kalian nggak bisa jadi buat ini. Karena ini bukan kemampuan pengkhotbah. Halo. Iya. Jangan kalian pikir ini kemampuan pengkhotbah, enggak. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, yang bikin pertumbuhan siapa? Tuhan. Berarti kalau begitu saudara bergaul dengan Tuhan baru bisa bertumbuh, betul? Amin. Itu dia. Jadi macam mana kita bisa bergaul dengan Tuhan kalau kita sendiri nggak serupa sifatnya? Nggak bisa itu. Makanya tadi saya katakan kita bergaul dengan yang kekal. Amin. Haleluya. Bergaul dengan pemilik surga. Haleluya. Berarti suapelangalit donienda belum ada manusia
kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, ya kan? Karena itulah maka cara kita datang ke dunia ini cara yang salah. Tapi karena kita sudah dulu ada bersama-sama dengan Dia, Dia buka jalan karena Dia jalan. Amin. Supaya jelas, Dia buka jalan karena Dia jalan. Siapa jalannya itu? Yesus. Domba. Mati Dia di kayu salib. Amin. Amin. Oke, saya teruskan karena itu diskusi kami tadi. Yesus mengalami aniaya enggak? Ya. Halo? Dikucilkan enggak Dia? Difitnah enggak Dia? Saya mau tanya, saudara sudah di dalam Dia? Yang benar dulu ini. Waktu diludahi Dia, ikut saudara di dalamnya. Amin. Waktu dikuburkan Dia, ikut saudara di dalamnya. Amin. Berarti kalau gitu, kalau ikutnya saudara di dalam Dia waktu itu, dikuburkan Dia pun saudara ikut. Amin. Bangkit Dia, saudara pun ikut. Amin. Naik Dia, saudara pun ikut. Turun Dia di loteng Yerusalem, baru masuklah Dia kepada orang percaya. Amin. Berarti bagaimana Dia bisa supaya masuk kepada orang percaya? Diperas dulu Dia. Di mana Dia diperas? Di Taman Getsemani. Amin. Amin. Maksudnya supaya saudara ngerti bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan. Berarti Tuhan yang menyediakan caranya supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena Dia jalan. Dan Dia harus diperas. Dan Dia harus keluar darahnya pada waktu berdoa. Tidak cukup itu. Dianiaya, ditelanjangi, diludahi, disalibkan, dikubur. Tapi puji Tuhan, batu itu tidak sanggup menahan Dia. Amin. Bangkit Dia pada hari ketiga, amin. Tidak hanya bangkit Dia menunjukkan diri, naik Dia, amin. Tidak hanya naik Dia, turun Dia di Pentakosta di Yerusalem, amin. Dilepaskannya dirinya, masuk kepada orang-orang percaya 120 orang, amin. Saudara lihat, begitu masuk Dia kepada yang 120 orang ini tadinya takut, jadi takut mereka? Tidak. Halo? Berubah nggak mereka? Gitulah tikus yang minum anggur itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Anggur itu yang mengubah tikus itu. Dikejar-kejar kucing dia lari, lompat sana, lompat sini, dikejar sama dia. Akhirnya jatuh dia ke tempat anggur. Tikusnya dijilatnya, ketawa kangen. Dijilat lagi. Tenggenlah dia, ya kan? Halo. Darat dia. Dilihatnya kucing tadi. Kata buka, gegeran kau sorana, amin. Siapa yang mengubah tikus itu? Halo? Bisa tikus itu mengubah dirinya? Bisa dia berubah karena dikejar-kejar? Bisanya ketakutan, karena saking takutnya bisa mati tikus itu, betul? Tapi karena masuk ke tempat anggur, minum anggur dia, anggur itu mengubah dia, amin. Begitu diubah anggur itu dia, buka garangan kaya ras meong tadi, amin. Jadi sekarang siapa yang kiam? Halo, sekarang lari nggak iblis saudara gua? Apa yang membuat lari iblis? Roh Kudus, amin. Dia, karena itu makanya saya nggak bisa lawan iblis, enggak. Umurnya pun sudah 6.000, umurku belum sampai 100 tahun. Udah lebih canggih dia, amin. Makanya jangan saudara pikir saudara mampu melawan iblis dengan pengetahuanmu, kebaikanmu, caramu, enggak. Kalau dia nggak ada di dalam saya, firman saya ucapkan ada tertulis, maka iblis nggak lari dia. Mau saudara kencing, dalam nama Yesus enyah kau, dalam nama Yesus usir kau, sampai serak saudara. Iya, Jem, hajar terus, lipat tangan kami. Tapi begitu Yesus bilang ada tertulis, berani dia? Tidak. Belum pernah iblis bisa dikalahkan pakai apapun kalau nggak pakai firman. Berarti bergaul dengan firman tadi. Amin. Bergaul dengan yang kekal. Amin. Hanya itu yang bisa mengusir iblis. Haleluya. Supaya tahu kita, kadang-kadang gak sadar kita ini lagi berperang terus. Karena gak sadar kita lagi berperang, enggak berjaga-jaga kan? Kalau sadarnya kita lagi berperang, ada nggak orang lagi pergi berperang ke sana ngantuk-ngantuk dia? Ada nggak orang pergi berperang nggak bawa senjata? Ada orang pergi bawa perang sana ada senjatanya lalu peluru. Halo, tolong dulu renungkan hal itu.
kemudian macet-macet senjatanya. Karena kalau tentara, istrinya yang pertama senjata, baru istrinya yang akhirnya, itu yang kedua. Kayak gitu aturan tentara. Jadi dia periksa terus bagaimana senjatanya itu, dan itu terus ada bersama-sama dengan dia. Amin. Senjata saya, senjata saudara apa? Firman, pedang firman. Amin. Nah sekarang kita asahnya pedang kita ini. Halo, jangan-jangan terlampau lama di dalam sarung, buka karatan. Datang iblis mau menarik apanya pun, menarik pedangnya, gila baci udara. Karena apa? Berkarat, amin. Iblis sudah di depan. Jadi bergaul kita dengan Tuhan bukan saja dikasih perjanjian. Kalau iblis bisa bilang sama anak-anak Skewa, Paulus aku kenalnya, Yesus pun aku kenal. Kau ini siapa kau? Masih grupkunya kau. Kok kau lawan pula aku katanya. Ya kan? Jadi kita pun mau melawan iblis, kita sok-sokan. Isi kang kue. Udah jelas ini. Jadi kalau tahun 2023 ini masih seperti ininya model kita, ya datang aja kalian ke gereja, gak apa-apa, bayar perpuluhan kalian, ikut minggu kelima, kalau ada acara ikut jam ya. Saudara pikir nggak iblis lebih rajin dari saudara? Hadir dia terus minggu kelima. Saudara bisa nggak hadir kan? Halo, hari Rabu hadir terus nggak iblis? Hadir. Hari Minggu Hadir. doa pagi. Hadir. Ih, rajin juga iblis ini. Halo, harusnya siapa yang lebih rajin? Amin. Tapi iblis lebih rajin ya kan? Iya. Udah dijaga-jaganya di sana. Duluan pula dia, begitu dibuka pintu duluan dia masuk. Ada perubahan kalau betul-betul bergaul dengan Tuhan. Henok karena dia bergaul, oke? Saya minta tolong Ibrani 11. Kalau saya nggak salah ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Ini bisa panjang ini. Amin. Karena sudah 2 botol. Ya, coba bayangkan ini 1 botol. Belum pun dibuka. Ada 1 botol lagi kan ini menyuruh supaya lama ini kan? Ya. Mati pula lampu kan? Oke, pasnya ayat 5-nya. Ayo baca, siapa yang dapat? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman. Amin. Terbentuk, amin. Karena iman, maka dia terang. Iman dari mana datang? Dari kerjaan, dari ladang puasa. Puasa dari ladangnya ini. Dari mana kata Alkitab? Mendengarkan firman. Oh, bukan dari uang kan? Bukan dari pastor. Bukan, dari mendengar. Karena itu pasang telinga. Telinga rohani, amin. Mendengar dari apa? Firman. Firman siapa? Berarti kalau gitu dekat dengan firman. Bergaul dekat, amin. Haleluya. Baru apa katanya? Karena iman dia terangkat. Tidak ditemukan lagi. Kemudian sebelum dia terangkat apa katanya? Dia memiliki apa? Kesaksian. Berarti kalau gitu, sebelum terangkat kita harus ada kesaksian kita. Amin. Amin. Semana kesaksian kita? Harus jatuh ke roh. Haleluya. Gimana? Kalau saya suruh bersaksi berdiri satu-satu ini bisa? Manggukem. Iya kan ini tadi benar yang saya bilang. Padahal sebetulnya kalau sudah bergaul dengan Tuhan, murid-murid saudaraku yang kasih begitu di perahu, lomba orang itu bersaksi. Iya, mantap ya, makan 5.000 orang, lomba, aku duluan katanya. Lomba, sini suruh satu-satu. Pas.
balik lagi sama pastor. Oke. Amin. Enggak, supaya tahu saudara, kita ini tidak sedang main-main di pesan ini. Amin. Iya. Biring Joshua tadi bilang, ada rupanya yang memperhatikan kita. Biring Asnat. Selalu Biring Joshua ini. Rasa Biring Joshua pun pasti ada yang tahu memperhatikan dia, ya kan? Kan gitu kan Biring Joshua? Iya. Coba saudara jalan, kemudian saudara yang kasih berjut ayon dua. Jadi di gereja kami. Baru jangan terganggu ke situ. Haleluya. Dengar aja telinganya. Amin. Baru akhirnya disumpun orang. Janari Kameda. Tadi kan dengar berita meriah, enggak maka ayon dua itu berjut. Iya, ini kesaksian kaya. Coba dulu renungkan itu, amin. Karena enggak layak kami pulih ibadah. Enggak dia kami, kalau dia kami pasti berbeda, ya kan? Tapi begitu kita pulang ibadah, ayonya cerah, walaupun gak ada uang, ada masalah. Jangan hari Kameda, katanya kan? Kayak kindak duja. Iya. Kalau boleh, ajak bina aku. Amin. Ada yang pernah bilang gitu sama saudara? Halo? Karena memang gak ada kesaksian. Mau jujur? Iya. Karena dilihat orang gak ada perbedaannya. Badak seringange, pesan kainge. Ya kita harus belajar jujur karena faktanya begitu. Bapak-bapak, laki-laki, suka pula kita duduk di kedai. Sudah orang cerita dunia terus itu. Nggak pernah kita jadi terang di situ. Laukin cocok cerita tedang. Laukap nanamikena kugang tabuh sir Jesus. Berani? Amin. Halo? Amin. Kalau nggak berani jangan ke kedai. Amin? Amin. Kalau nggak berani, tapi kalau berani silahkan. Nggak supaya sama kita. Ini nggak bisa dibohongi. Saya bilang sama si Alek, udah 10 tahun saya lewat ini terus jalan ini Lex, saya bilang. Bukan baru 2 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun. Jadi kalau lihat pekerjaan 10 tahun begini modelnya, bagaimana ya kira-kira kita latih orang bertinju, belum pun bertinju udah kalah. Kalau si Jeka kemarin ke sana udah berangkat dia, udah dikalahkannya ada dulu orang, tapi di sana dia kalah, ya wajar lah ya kan? Ini lengah kita tanding ukatalu, tapi sudah dilatih 10 tahun. Halo? Bagaimana ini? Masuk akalnya? Halo? Paham ya kita ini? Jadi yang masuk selama ini kainnya, masuk telinga kiri, kemana dia pergi? Halo? Kalau ke kanannya dia singgah dikit-dikit. Enggak, keluar dari telinga kiri. Orang Batak bilang butul. Karena apa? Ini anak muda ini, serigala anak muda si Deban. Orang main skater juga dia. Rambutnya orang diikat, dia pun diikatnya juga. Orang pakai celana pendek dia juga. Apa bedanya? Betul? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang bergaul. Betul? Nggak bisa dibuat-buat itu. Bisa dibuat-buat itu. Makanya saya bacakan kemarin hari Minggu, HB bisa jadi kutuk, betul? Karena tidak dipergunakan dengan cara yang benar. Karena HP itu sebetulnya dipakai untuk cara yang benar. Tapi karena sudah nggak benar lagi itu bisa jadi kutuk. Jadi malam hari ini saudaraku yang kasih, mari kita mau jujur, mari kita mau belajar bergaul dengan Tuhan. Saudara tidak hanya bergaul dengan Jokowi. Kalau bergaul aja dengan Jokowi, kugana namna. Gak usah dulu bergaul, ketemu sama Jokowi gitu terus foto saudara bingkai itu besar-besar taruh di rumahmu, betul? Iya. Iyalah, lomba maunya supaya foto dengan Jokowi. Jokowi pun masih dilahirkan seorang perempuan, ya amin? Bukan berarti jadi kita nggak merasa ada kebanggaan tertentu. Tapi saudara tiap hari bisa bersama dengan yang menjadikan Jokowi.
Iya. yang mengangkat Jokowi jadi presiden. Iya. Bajikam bergaul. Amin. Amin. Lagi susah bisa kita ngomong, lagi sukacita kita bisa nyanyi. Haleluya. Amin. Iya. Lagi dalam persoalan apapun kita tetap ada bersama-sama dengan Dia karena kita bergaul akrab dengan Dia. Amin. Dan hanya itu, saya mau beritahu kepada saudara, sederhana aja, nggak usah susah-susah. Lagi saya berdiri duduk saya, Tidak. lagi kalian duduk berdiri kalian. Tidak. Lagi saya bergaul dengan Tuhan, bergaul saya dengan setan. Tidak. Jelas. Amin. Berarti kenapa saya bisa bergaul dengan setan? Nggak usah dulu bergaul. Kenapa saya bisa dikalahkan setan? Iya, bukan. Gampang kan? Datang masalah, datang persoalan. Kan maka begini. Sama siapa yang saudara bergaul? Amin. Haleluya. Seharusnya kalau datang masalah, datang persoalan, haleluya. Tuhan, ini kesempatan. Glory, membuktikan bahwa sekali-kali engkau tidak pernah meninggalkan. Amin. Amin. Membuktikan bahwa Dia yang di dalam saya lebih besar dari segala dia yang ada di dunia ini. Haleluya. Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Amin. Bukan di dalam saudara, saudara bisa tanggung itu. Jadi malam hari ini pergaulanmu hanya bisa dulu belajar kita Alkitab dulu itu bacalah. Amin. Amin. Setelah Alkitab berdoalah saudara. Bagaimana hidup doa saudara? Kan kita lah yang tahu. Iya. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menghidupi doa kita, bagaimana kita berjaga atas doa kita, kan kita lah yang tahu itu. Karena Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Bukankah itu kata Tuhan? Amin. Dikasihnya jalan supaya kita nggak punya beban berat, supaya kita nggak letih, supaya kita nggak lesu, datang sama aku. Garah ke kita, datang terangnya kan? Cuman udah bisa saya berhenti kan? Belum. Oh, udah datang terangnya soalnya. Terus. Oke, saya teruskan. Amin. Kalian yang tahu ayatnya, cari. Saya nggak mau karena saya nggak pegang. Pergaulan yang buruk. Kai, Rusak kebiasaan yang baik. Iya. yang benar dulu. Berarti tahu kita, pergaulan yang baik meninggalkan kebiasaan kan kita bisa balik itu kan. Berarti pergaulan yang buruk udah ada pun tadi sama kita yang baik, macam mana? Cari ayatnya, ayo. Haleluya. Mana? Kampungnya di Korintus. Itu kampungnya. 1 Korintus pun saya bilang. Ayolah bacalah. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat, berarti karena sesatnya kita, akhirnya kita bisa bergaul dengan pergaulan yang buruk. Amin. Amin. Harus belajar jujur kita. Nggak bisa enggak. Ini kualitasnya berbeda-beda ini. Saya sudah katakan tadi kalau saya berdiri saya tidak duduk. Kalau kalian duduk saudara tidak berdiri, betul? Iya. Nah sekarang kalau saya bergaul dengan Allah, berarti bergaul dengan yang baik. Amin. Berarti kalau gitu dia jalan, semua yang nggak beres-beres sama saya ini satu demi satu akan rontok. Betul? Iya. Karena nggak bisa anak-anak terus besar ini, nggak bisa. Ini normalnya ya kan? Karena itulah butuh si Henok bergaul selama 500 tahun karena sudah begitu dekatnya supaya saudara ingat satu hari sama Tuhan berapa ribu tahun sama kita? Berarti kalau gitu kalau 500 tahun setengah harinya sih Henok bergaul, amin? Enggak. Setengah hari kan? Jadi kalau 120 tahun si Nuh kerja berapa jam? Halo? Sampai 6 jam nggak sampai kan? Karena setengah hari 500 250 6 jam ya kan? Berarti 120 3 jam lebih kurang ya kan? Nggak sampai kan? Berarti 3 jamnya dia ngerjai itu kalau di dalam roh. Amin? Amin. Supaya ngerti kita ini. Tapi kalau di dalam daging kaget capek ya kan? Jadi tanpa sadar kita, saudaraku yang kasih, nggak bisa kita membodohi diri kita lagi. Betul? Iya.
Kan udah harusnya jadi jujur kita. Jadi sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa kita bergaul dengan yang baik, lama-lama kita nikmati yang baik ini, terus kita nikmati. Saudara bisa lihat, supaya ini saudaraku yang kasih tahu saudara, selera saudara bergaul dengan yang tidak baik ini lama-lama nggak ada lagi. Karena saudara sudah punya kebiasaan. Karena itu maka orang Batak bilang, pasomal-somal marhadaulaton. Betul? Biasakan. Tadi malam kita katakan itu, latihan badani terbatas gunanya. Tapi kalau pertendian ini, kainina, erguna ibas KIP. Bukan hanya erguna ibas KIP, apa pula katanya? Jaminanta gelusi gundari ras pagi. Amin. Berarti hidup sekarang ini ada jaminan kepada kita. Kalau kita bergaul dengan yang baik. Dan kalau kita biasa bergaul dengan yang tidak baik, selera kita untuk yang baik pun lama-lama hilangnya, betul? Karena itu makanya kasih karunia-Nya kita bisa dibalikkan. Amin. Jadi ini bukan soal kuat dan gagah. Karena apa? Dulu bangsa Israel dilarangnya mereka bergaul dengan bangsa yang lain. Buktinya apa? Dilarang kawin campur. Betul? Iya. Saudara tahu apa akibatnya kawin campur antara si Simpson dengan Delila? Iya. Kawin campur dia si Simpson dengan perempuan Filistin. Saudara bisa lihat bagaimana keberadaannya. Karena itulah maka kita tidak pasangan yang tidak seimbang. Amin. Haleluya. Karena tadi sudah saya singgung, kalau saya nyonya Yesus Kristus, saya kawin dengan Yesus, seperti siapa? Bisanya kawin si Ruth sama si Boaz. Kalau si Ruth belum mati suaminya yang lama. Iya. Amin. Berarti saudara lihat, supaya bisa dia kawin dengan si Boaz, ditinggalkannya tempat yang lama kan? Haleluya. Dia harus bergerak supaya bertemu dengan Boaz. Supaya tahu saudara, Lukas 18 ada seorang perempuan janda. Janda, betul? Apa dia bilang sama hakim itu? Bela perkaraku, amin? Iya. Di zaman ini kita sebetulnya jandanya kita ini semua. Karena kita sudah pernah kawin dengan denominasi, betul? Haleluya. Hakim itu sudah datang untuk tidak awan ajaib. Amin. Haleluya. Jadi sekarang, kalau janda itu terus datang, bela perkaraku, kan itu katanya kan? Bela. Pokoknya siang malam dia datang, kemudian dia berkemah di halamannya, baru apa kata apa itu? Kata hakim yang apa itu? Camkanlah, cari ayatnya, Lukas 18, silakan. Halo, ini supaya aktif semuanya. Itu ya. Jadi jangan saudara kalau untuk tadi malam saya bilang kalau mendeleng, kalau membabat, iya. Pokoknya hajar terus. Tapi kalau sudah firman yang nggak tertarik, saudara nggak bisa dibuat-buat kok. Kan nggak bisa dibuat-buat kan? Nggak bisa lah. Sudah dapat Lukas 18-nya ayat berapa tadi, camkanlah. Baca buat Tuhan. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang hakim kita nggak lalim. Amin. Hakim kita baik. Awan ajaib itu saudaraku yang kasih. Terus, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Amin. Macam mana orang pilihannya itu? Berseru-seru siang dan malam. Berarti bergaul akrab, amin. Siang malam ngapain? Hah? Siang malam berseru. Hari Minggu pun nggak berseru, macam mana mau siang malam? Ya kan? Kemudian ayat yang bawahnya apa katanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jangan kalah surat dengan kereta itu. Ya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Siapa yang suka mulur-mulur waktu? Ayo. Tolong dulu, siapa yang mulur-mulur waktu? Ayo berdoa. Ih, itu nggak ada hintuan. Lenga dunge. Isa kan sing mulur-mulur waktu ya. Halo. Kita.
Kita kalau gitu. Tapi Tuhan apa katanya? Tidak mengulur waktu. Jadi macam mana yang ini kita yang bergaul dengan Tuhan ini? Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Tapi kalau kita, iya masih ada minggu depan Tuhan. Masih ada Rabu depan. Tapi berbeda nggak Rabu depan sama minggu depan dengan minggu selanjutnya? Berbeda? Berbeda, nggak ada yang sama ya kan? Jadi supaya kita bisa melihat Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu bagi orang yang berseru dekat kepada Dia. Tapi kalau kita sendiri yang mengulur-ngulur waktu, menggola naik roh. Nggak menyatu, amin? Amin. Jadi balik malam hari ini saudaraku yang kekasih, orang yang bergaul dengan Allah, bergaul karib, orang yang takut, Mazmur. Oke, saya rindu dibacakan sekali lagi Mazmur ini. Haleluya. Jangan ditutupi Alkitabnya, dibuka. Haleluya. Mazmur berapa tadi? Mazmur 25 ayat berapa? Ayo. Apa katanya? Kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan janjiannya diberitahukan kepada mereka. Udah ada perjanjian kita? Iya. Apa janjinya sama kita? Yang pertama janjinya bahwa Roh Kudus akan milik kita. Amin. Itu dulu harus kita pegang. Amin. Karena yang menjanjikan itu bukan saya, Dia. Bukankah Dia katanya, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Bagi kamu lah janji itu bagi anak-anakmu, bagi sejauh yang dipanggil. Bukankah itu katanya? Amin. Berarti janji itu untuk saya. Janji itu untuk saudara. Saudara sudah tahu apa itu Roh Kudus, tanda, sama meterai, sama penghibur. Amin. Amin. Kalau saudara sudah terikat kepada surga, maka saudara tidak bisa lagi dilawan sama iblis. Sekarang apa dikatakannya saudara? Apa perjanjiannya lagi? Akan ada pengubahan tubuh. Amin. Kapan terjadi pengubahan tubuh? Setelah disunat. Amin. Amin. Bukankah Abraham disunat? Setelah disunat terjadi pengubahan tubuh? Berarti kalau saya nggak disunat, nggak ada materai, nggak ada keyakinan kepada kita bahwa kita akan masuk dengan kata. Karena saking bergaul akrabnya kita, tidak bisa ditinggalkan Tuhan kita. Karena itulah maka saya berharap dengan bergaul akrab setiap orang. Baru saya baca kutipannya ini. Baru baca kutipan saya. Ya. Haleluya. Mudah-mudahan saya dapat. Tapi pasti dapatlah. Haleluya. Oke, bagi saudara yang punya message hub-nya, mari lihat. Glory. Ya. Kita lihat. Bagaimana malaikat itu datang kepada saya dan penugasannya. Saya baca paragraf 66 atau 193. Oke, bagaimana malaikat itu datang kepada saya dan penugasannya. Kata kuncinya saudara cek hubungan pribadi. Oke, supaya saudara mendapatkannya. Tetapi kita sudah begitu berkarat pada teologia hingga kita tidak tahu apa-apa tentang roh. Berkarat tentang hal-hal kedagingan, buatan manusia, sehingga kita tidak tahu apa-apa tentang roh. Saya harap Anda mengasihi saya sesudah ini. Tetapi itulah yang sekarang ini. Saya masukkan juga Pentakosta, itu benar. Sorak-sorak dan menari-nari tidak berarti bahwa Anda mengetahui sesuatu tentang roh. Sudah jelas? Sorak-sorak, menari-nari tidak berarti bahwa Anda mengetahui sesuatu tentang roh. Itu adalah hubungan pribadi, muka dengan muka. Itulah yang Anda butuhkan. Amin. Sudah jelas? Haleluya. Bergaul akrab, hubungan pribadi. Haleluya. Itu adalah hubungan pribadi, muka dengan muka. Itulah yang Anda butuhkan. Saya mau tanya, murid-murid Tuhan Yesus bergaul akrab dengan Yesus enggak secara fisik? Ya. Halo? Bubar enggak 70? Lihat, kalau kualitasmu pergaulan seperti itu, gampangnya saudara bubar. Enggak bisa enggak. Karena ini bukan soal daging ini, amin? Ini soal roh. Itulah yang Anda butuhkan. Itulah jenis gereja Allah yang siap untuk bangkit. Itu benar.
ketika mereka ada dalam kesatuan dan kuasa di dalam roh. Amin. Sudah jelas? Ini soal roh, amin? Amin. Bukan soal daging. Makanya kalau kamu gampang tersinggung soal daging, sakit hati saya, dan lain sebagainya, dagingmu itu. Dan kalau saudara masih ngotot terus di situ, saudaraku yang kekasih, saudara nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Allah roh. Jelas? Supaya tahu saudara membedakannya. Allah roh, bukan daging. Oke, saya sambung. Sekali lagi, ada yang lain. Ibrani pasal 5 ya, 6. Tetapi saya percaya dengan otoritas tertinggi yang dimiliki perhimpunan lokal. Ya, biarlah tiap-tiap gereja mengatur dirinya masing-masing, memilih pastor-pastornya, diaken-diakennya, apapun itu. Dan kemudian seperti itu, orang yang ada di sana tidak memiliki bishop atas dirinya. Roh Kudus ingin mengucapkan sesuatu bagi gereja itu. Amin. Amin. Karena itu maka setiap zaman gereja di belakangnya yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bukan yang dikatakan kedagingan, bukan yang dikatakan oleh roh. Apa itu? Firman pada zamannya. Amin. Nah, itu dia. Lihat baik-baik. Apa katanya? Roh Kudus ingin mengucapkan sesuatu bagi gereja itu. Mereka tidak perlu bertanya kepada siapapun tentang apakah mereka bisa melakukan ini atau melakukan itu. Ini adalah hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Amin. Kita lah yang tahu hubungan pribadi kita sama Roh Kudus. Lewat berdoa, amin. Amin. Kita lah yang tahu. Tunjukkan kepada saya melalui Alkitab apa yang lebih besar di dalam Alkitab bagi sebuah gereja lokal selain daripada seorang penatua lokal. Itu benar, ya Tuhan. Kedaulatan gereja lokal, tiap-tiap gereja di dalam dirinya masing-masing. Nah, persaudaraan itu mengagumkan. Kenapa? Karena sama-sama dalam roh, amin. Semua gereja seharusnya ada di dalam sebuah persaudaraan yang seperti itu bersama-sama. Tetapi gereja lokal punya kedaulatan. Jelas? Amin. Haleluya, penatua. Jadi supaya tahu saudara, pastor, amin. Itu yang menjadi kedaulatannya kalau dipimpin roh. Kan Roh Kudus ini tadi kan? Hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Oke, satu lagi. Karena 3 aja pun sudah cukup kan? Hai. Tahun 63. Apakah hidupmu layak bagi Injil? Haleluya. Saya katakan, Tuhan, Engkau memberikan dia kepada saya. Engkau mengambilnya. Dan meskipun Engkau membunuhku seperti Ayub katakan, namun aku mengasihimu dan aku percaya kepadamu. Enggak, berani kita bilang begitu. Saya baca ulang supaya jelas sama saudara. Saya katakan, Tuhan, Engkau memberikan dia kepada saya. Engkau mengambilnya. Dan meskipun Engkau membunuhku seperti Ayub katakan, namun aku mengasihimu dan aku percaya kepadamu. Doamu enggak didengar aja sudah merajuk. Betul? Halo? Ada masalah sudah? Enggak lagi datang ke berdoa. Ini dikatakannya, Tuhan, Engkau memberikan dia kepada saya. Engkau mengambilnya. Dan meskipun Engkau membunuhku seperti yang Ayub katakan, namun aku mengasihimu dan aku percaya kepadamu. Enggak peduli, aku tetap mengasihi Engkau. Amin? Amin. Jika Engkau mengirim ke neraka, toh saya akan tetap mengasihimu. Ayo. Dan lebih keras ini. Glory. Makanya jangan pakai pikiran sendiri terus. Haleluya. Dan saya berharap jangan masuk rubah-rubah kecil. Karena sudah terjadi, saudaraku yang kekasih. Rubah-rubah kecil itu merusak pohon anggur, betul? Haleluya. Kalau kurang air, saudara sudah tahu daun itu bisa menggulung, bisa jadi duri, betul? Dan akhirnya saudaraku yang kasih kita melukai orang lain. Makanya kutipan hari Minggu sudah saya katakan, kalau saudara masih bisa mengata-ngatai orang lain, berarti saudara belum jadi orang Kristen. Ya. Bukankah itu katanya kutipan itu? Karena nggak ada urusan kita mengata-ngatai orang lain. Urusan kita mendoakan kalau kita mengasihi. Amin. Amin. Bagi kapsiano, bagi lamu urusan duit, Tuhan punya urusan dengan dia. Haleluya. Adalah intelek. Oke, saya tidak dapat menjauh dari itu. Begitulah. Adalah intelektual itu yang sudah saya patahkan. Saudara lihat, apa yang kita patahkan? Intelektual. Tetapi Anda harus memiliki hubungan pribadi. Anda harus dilahirkan kembali. Amin.
Udah cukup 3 ya, masih banyak ini. Tapi saya kira cukup 3 saja. Jadi kalau Nabi bilang ke neraka pun saya tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Enggak persoalan itu. Masih lebih mana persoalan itu sama Ayub? Kalau saudara bandingkan, halo, sama Yesus, sama hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama. Karena itulah makanya pencobaan yang kita alami, pencobaan apa? Yang biasa. Pintar ini semua ini. Saya ulangi dulu, pencobaan yang kita alami, pencobaan apa? Cobaan biasa. Yang benar ini kok biasa. Kuat min, amin. Pencobaan yang kita alami, pencobaan apa? Biasa. Yesusku berarti selesai lah kalau yang biasa. Yesus luar biasa, amin. Nah, ginilah kalau bergaul dengan Allah. Ini soal roh, amin. Jadi puji Tuhan, tahun depan pohon dikenal dari buahnya. Maka saya akan lihat hari Rabu, jangan hanya karena pastor ada. Kalau sudah streaming, bisa saya hitung berapa yang datang. Dan tolonglah saling mengajak. Tolonglah saling mengingatkan. Bagaimana caranya supaya kita persaudaraan itu kokoh? Bagaimana caranya supaya kita sama-sama? Amin. Bisa melakukannya? Oke, jadi para pelayan ini jadi contoh yang baik. Kita doakan, amin. Kalian pun doakan saya. Saya sudah bilang, untuk saya ini sudah 62 ini bulan 5 nanti. Saya bilang 65 dengan kasih karunia Tuhan, gereja lokal yang ada di Tanah Karo ini berdiri sendiri. Saudara tidak mengandalkan siapapun. Ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Jangan ada cerita, kalau dia nanti gembala, keluar aku. Kalau sudah keluar mulutmu dari situ seperti itu, bertobat. Karena malu nanti saudara kalau saudara nggak keluar. Karena banyak seperti itu, kalau kawin nanti coba aja sama siapa, keluar aku. Keluarlah, kenapa? Banyak nggak keluar. Coba, perkataan apa seperti itu? Bukankah perkataan itu bukan perkataan orang yang nggak bertobat? Itu saudaranya, apakin hubungannya sama saudara, amin. Dan itu terjadi. Bukankah nggak menangis saya mendengar hal yang seperti itu? Makanya saya pun nggak laki-laki murahan, saudaraku yang kasih. Saya aja ke datang, enggak. Berarti laki-laki murahan saya kan? Ngertinya saudara laki-laki murahan? Saudara pun bukan perempuan murahan. Karena kita bukan mempelai wanita murahan. Mahal kita dibayar harganya, amin. Jadi tolong memahami ini soal bergaul dengan roh. Bukan bergaul dengan kedagingan. Karena kalau kedagingan kita, gampangnya kita sakit hati, gampangnya terluka, betul? Yesus mengalami itu enggak? Berhenti dia. Dia bilang di kayu salib, sudah selesai. Amin. Jadi kalau Yesus bilang sudah selesai, di dalam dia saya, masalah saya pun selesai. Kalau di dalam dia. Karena itu maka dia berani bilang, ke neraka pun aku tetap aku mengasihi. Jadi saudaraku yang kasih, lakukan hal yang sederhana. Karena saudara butuh, latihlah dirimu beribadah. Amin. Jadi jangan saudara biasakan kehidupan yang lain, biasakan kehidupan yang baik. Nanti lama-lama saudara tidak tertarik kepada hal yang tidak baik. Amin. Mari kita angkat pujian selidiki ya. Haleluya. Glory. Praise the Lord. Selidiki aku, Glory. lihat hatiku, Amen. apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus.
melihat dirimu apakah kau benar-benar mengasihi dia. Tadi kita sudah bicarakan, ke neraka pun aku mengasihi dia. Apalagi dengan hanya masalah, persoalan-persoalan kecil. Tidak tahukah kau bahwa kau akan menghakimi malaikat? Tidak sukakah kau menderita ketidakadilan dan kerugian? Mari masing-masing berdoa dengan segenap hati. Berdoalah engkau seperti belum pernah kau rasakan berdoa seperti itu. Bahkan Nabi bilang berdoalah engkau seolah-olah engkau sudah mau mati sebentar lagi. Oh haleluya. Glory. Sehingga kita benar-benar bisa bergaul akrab dengan dia. Punya hubungan pribadi yang dekat. Haleluya Yesus. Mari ungkapkan keberadaan dirimu jujur kepada Tuhan. Tuhan hadir di sini. Dia bisa melihat hatimu, bisa melihat segala hal akan dirimu, karena sebelum engkau lahir pun dia sudah tahu siapa. Haleluya. Dia yang membentuk kita di dalam rahim sebelum ada kita pun dia sudah tahu diri kita dalam Mazmur 139. Haleluya. Sebelum kita berbicara dia pun sudah tahu apa yang kita bicarakan. Oh, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bermurah hati, dia panjang sabar, dia selalu mau menanti-nantikan akan kepulangan kita. Haleluya. Glory. Mari kita angkat pujian sebagai nyanyian doa kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama dia aku tak akan goyah. Hanya bersama dia kita tidak akan goyah. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan, Hanya dia kekuatan kita, tidak ada yang lain. bersama Dia aku tak akan goyah. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, Amin. Yang kau kekuatan kami Tuhan. bersama Dia aku tak akan goyah.
sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerang, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi Glory. Saudaraku, Syukur Tuhan Yesus. malam hari ini dia ada di sini, dia melihat kondisinya. Amin. Keluar dari sini keadaan kita bisa lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan baik kepada kita, itu kekuatan kita. Maka peganglah itu. Kau keluar dari sini, pulang dari sini akan bisa lebih baik. Amin itu. Tidak peduli bagaimana kondisimu. Karena dengan mulutmu engkau mengaku, dengan hati yang kau percaya, maka itu sudah jadi kepadamu. Haleluya. Tapi kalau engkau tidak punya keberanian untuk berkata seperti itu, sebagai pastor saya hanya mengingatkan. Engkau berjuang melawan dosa, engkau belum pernah berdarah-darah. Tapi Tuhan sudah membayar harganya. Tidak layaknya kita sebetulnya dikasihi. Seorang pun kita tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Karena itu biarlah pertemuan malam hari ini membawa perubahan di dalam diri kita masing-masing. Dan kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Nabi kita berkata, kesenangan yang paling besar bagi orang percaya adalah dia tahu dia sedang menyenangkan Tuhan. Amin. Kau bukan menyenangkan dirimu, bukan menyenangkan orang lain. Kesenangan yang paling besar bagi orang percaya adalah dia tahu bahwa dia sedang menyenangkan Tuhan. Periksalah dirimu apakah kau sedang menyenangkan Tuhan. Baik dalam beribadah, apakah engkau sedang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu? Haleluya. Klaim pujian tadi sebagai nyanyian doa kita, hanya Tuhan kekuatan kita. Amin. Jangan mengandalkan apapun. Puji Tuhan. Hanya bersama dia kita tidak goyah. Amin. Kenapa kita goyah? Karena kita di luar dia. Camkan itu saudaraku yang kasih. Umat pilihnya Tuhan yang siang malam berseru kepada dia, dia tidak mengulur-ulur waktu. Amin. Haleluya. Ya, saudaraku Purnama berdoa, mengucap syukur dan sekaligus menutupnya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang paling indah selain tinggal dalam hadirat-Mu. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus berkata betapa indahnya tempat ini. Kalau dia bertemu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Maka saat itu Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami, betapa itu lebih menusuk lagi dalam jiwa kami Tuhan. Bagaimana kami harus bergaul makin erat dengan Engkau, makin menyatu dengan Engkau Tuhan, sampai-sampai tidak dipisahkan lagi Tuhan. Oh begitu indahnya firman zaman ini Tuhan. Engkau mati bagi kami supaya Engkau erat dengan kami Tuhan. Engkau bayar harga di kayu salib Tuhan, supaya kami ditebus Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih kami ada di zaman akhir ini. Menjelang kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Kami berjaga-jaga, kami berdoa, kami Tuhan makin membina hubungan kami dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tanamkan dalam hati kami benih ini Tuhan. Amin. Sehingga akan mengandung, akan melahirkan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Berkat-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Engkau sangat peduli bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Siapa saja yang mendengarkan firman zaman ini, Tuhan hati mereka akan tergerak. Amin. Desa ini akan diberkati Tuhan. Ada perubahan. Di mana ada terang, orang suka kepada terang Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu gembala kami Tuhan.
bertambah-tambah hikmat, pewahyuan, pengertian lebih lagi Amin. Tuhan, lebih lagi Tuhan. Haleluya. Bicara bagi dia untuk kebutuhan kami di zaman ini, terutama kami tanah Karo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa menjadi kerinduan hamba-Mu, Kau berkati Tuhan. Haleluya. Yang terbaik bagi gembala kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami diberkati Amin. luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus. Oleh berkat yang kami terima malam ini menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan, jaminan bagi kami Tuhan. Amin. Bahwa lebih lagi kami diyakinkan kembali, dibangkitkan kembali Tuhan. Bahwa hidup kami bukan lagi sama dulu Tuhan. Haleluya. Tapi sekarang kami lihat Kristus menuntun kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami percaya kami diberkati. Dan kami pulang ke tempat ini pun kami diberkati. Makin diberkati Amin. lagi Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari percaya katakan Amin. Praise the Lord.